Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufikur Rahman, NPM 2235101100. Di sini saya dari kelompok 7 kelas 4G akan menjelaskan algoritma Boyer-Moore. Algoritma Boyer-Moore adalah salah satu algoritma matching pattern yang dipublikasikan oleh Robert S. Boyer dan J. Strutter Moore pada tahun 1977. Algoritma ini dianggap sebagai algoritma yang efisien pada aplikasi umum. Tidak seperti algoritma pada umumnya, algoritma Boyer-Moore mencocokkan pattern dengan teks dimulai dari karakter yang paling kanan. Dalam penggunaannya terdapat dua metode yang perlu dipahami, yaitu heuristik karakter buruk dan heuristik sufik yang baik. Nah, di sini terdapat gambar contoh matching pattern dengan dengan algoritma Boyer-Moore. Nah, bisa dilihat di sini dilakukan matching dari karakter yang paling kanan dan didapati dua karakter yang cocok dan dan ditemukan mismatching pada indeks ketiga atau karakter ketiga. Nah, tadi sudah dibahas ada dua metode, yaitu heuristik karakter buruk dan heuristik sufik yang baik. Nah, heuristik karakter buruk ini dapat dilihat pada contoh berikut. Untuk menggunakan metode ini bisa dilihat pada pattern terdapat dua karakter yang cocok. Nah, pada karakter ketiga atau indeks ketiga, karakter A dan G ini mismatch atau tidak cocok, sehingga kita mundur nih ke belakang mencari karakter yang cocok dengan A. Nah, karakter A itu terdapat pada indeks ke-1, sehingga dimajukan pattern ini dua indeks, sehingga pattern dimulai dari indeks kedua akan menghasilkan seperti ini. Nah, contoh kasus kedua adalah ketika tidak ada karakter yang cocok pada pattern. Nah, di sini karakternya itu C, sedangkan pada pattern tidak ada karakter C, sehingga pattern akan di switch atau dipindahkan sebanyak dengan karakter yang ada pada pattern. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter. Jadi indeks 2 tambah 6 sehingga akan berpindah kepada indeks 8. Nah, pada indeks 8 di sini ditemukan hasilnya. Selanjutnya akan dibahas tentang metode heuristik sufik yang baik. Pada contoh tersebut bisa kita lihat ada dua karakter yang cocok, yaitu B dan A. Nah, sedangkan di sini terdapat mismatch atau ketidakcocokan. Nah, pergeseran dilakukan dengan melihat karakter yang cocok di sini. Ini kita inisialisasikan T kecil atau ya karakter substring yang terdapat pada teks. Nah, kita cari nilai AB pada pattern di belakang AB di sini. Jadi di sini kita temukan pada indeks 1 dan 2 ada karakter AB. Nah, AB di sini akan kita pindahkan sejajar dengan T kecil atau substring dalam T, sehingga akan menghasilkan perpindahan seperti ini. Contoh kasus keduanya ialah ketika di sini ada 3 karakter yang cocok, yaitu B, AB, sedangkan pada pattern di belakangnya tidak ada karakter B, AB. Nah, jika ditemukan kasus seperti ini, maka kita memindahkan pattern yang di belakang AB sejajar dengan AB, sehingga kita ambil pada bagian depannya saja, bagian depan yang ditemui pada pattern di belakangnya, sehingga ketika sudah dipindahkan akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, pada input size-nya, pada contoh yang kami berikan, kami mempunyai teks dan pola, atau pola ini sebagai pattern. Kami inisialisasikan pattern sebagai
pattern atau pola sebagai M, dan teks sebagai N. Nah, len ini merupakan fungsi yang berguna untuk menghitung panjang dalam suatu array. Dengan ini kita dapat mengetahui input size-nya. Lalu basic operation. Pada contoh kasus yang akan kami bahas, basic operation-nya ialah ketika J besar sama dengan 0 dan pola dengan indeks J sama dengan teks indeks S tambah J. Perlu diketahui bahwa memahami operasi dasar dan looping terdalam adalah kunci dalam menganalisis dan memahami kompleksitas waktu dari algoritma Boyer-Moore. Operasi dasar ini adalah penentu dijalankannya suatu algoritma dalam sebuah program. Dengan looping terdalam atau basic operation ini kita dapat mengetahui apakah algoritma yang diterapkan akan dijalankan atau tidak, dan kita dapat mengetahui berapa banyak algoritma itu dilakukan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Bintang Ramadan Alasitra dengan NPM 223510834 akan melanjutkan penjelasannya, yaitu pada slide 8 adalah waktu asimptotik. Slide ini menjelaskan analisis waktu asimptotik dari algoritma Boyer-Moore. Kasus terbaiknya ketika pergeseran besar terjadi setiap kali, yaitu ON per M, iterasi dari loop terluar dengan setiap iterasi memerlukan OM. Kompleksitas waktu O N per M dikali OM sama dengan ON. Kasus rata-ratanya adalah biasanya heuristik membantu membuat pergeseran besar sehingga mendekati ON dalam praktik. Kasus terburuknya, ketika banyak karakter cocok dengan banyak ketidakcocokan kecil, kita bisa mendapatkan ONM. Karena loop terdalam berjalan OM kali untuk setiap ON dari loop terluar. Untuk mencari kompleksitas waktunya adalah ON dikali OM sama dengan ONM. Dan berikutnya pada slide 9 adalah contoh penerapan algoritma Boyer-Moore. Pada slide ini kita melihat contoh penerapan algoritma Boyer-Moore. Pertama, kita inisialisasi type table karakter buruk dengan nilai -1 untuk semua 256 karakter ASCII. Kemudian untuk setiap karakter dalam pola, tabel diisi dengan indeks terakhir kemunculan karakter tersebut. Misalnya jika pola adalah ABCA, nilai karakter underscore buruk ORDA akan menjadi 3, yaitu indeks terakhir dari A. Selanjutnya pada slide 10, inisialisasi dan pengisian tabel sufiks baik. Slide ini menjelaskan inisialisasi dan pengisian tabel sufiks baik dan posisi batas. Kedua tabel ini diinisialisasi dengan panjang M+1, di mana M adalah panjang pola. Algoritma mengisi tabel dengan menggunakan dua loop bersarang. Loop luar mengatur I dari M hingga 0 dan J dari M+1 hingga 1. Pada akhirnya kita memeriksa kecocokan karakter dari akhir pola ke awal untuk mengatur nilai dalam tabel sufiks baik dan posisi batas sesuai dengan kebutuhan. Dan pada slide 11 adalah fungsi pencarian Boyer-Moore. Di slide ini kita mendefinisikan fungsi pencarian Boyer-Moore dengan parameter teks dan pola. Fungsi ini menggunakan panjang teks dan pola yang diukur dengan fungsi len. Kemudian kita memanggil fungsi heuristik karakter buruk dengan argumen pola dan menyimpan hasilnya dalam variabel karakter buruk. Fungsi heuristik sufiks baik juga dipanggil dengan argumen pola dan hasilnya disimpan dalam variabel sufiks underscore baik. Dan berikutnya pada slide 12, proses pencarian dengan Boyer-Moore. Pada slide ini kita menjelaskan proses pencarian pola selama S tidak melewati batas, yang memungkinkan pola masih bisa ditemukan dalam indeks J, dimulai dari indeks terakhir pola yaitu M-1. Loop ini terus berjalan selama J tidak negatif dan karakter pola pada posisi J cocok dengan karakter dalam teks pada posisi S plus J. Jika seluruh pola ditemukan dalam teks, fungsi akan mencetak lokasi S, di mana pola ditemukan. Dan selanjutnya adalah pada slide 13 yaitu perhitungan pergeseran dan contoh. Slide ini menjelaskan bagaimana menghitung jarak pergeseran berdasarkan heuristik karakter buruk dan sufiks baik. Nilai pergeseran yang lebih besar antara dua heuristik digunakan untuk menggeser pola ke kanan dalam teks. Sebagai contoh, jika menggunakan teks B, B, C, A,
A, B, C, A, B, C, D, dan pola B, C, A, B, C, kita akan melihat dua opsi. Pergeseran tergantung pada metode yang digunakan. Metode sufiks baik dijalankan jika pergeseran yang terjadi lebih besar daripada heuristik buruk. Pada contoh ini, terjadi 2 kali pergeseran dengan heuristik buruk dan 1 kali pergeseran dengan sufiks baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufikur Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bintang. Di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaannya dan juga output yang akan dimunculkan. Nah, pada contoh penggunaannya ini kita akan mendefinisikan teks yang akan dicari polanya. Teksnya itu BBCA, AA, BCA, BCD dengan pola atau pola ini sebagai pattern dengan pattern BCA, BC. Lalu dipanggil function pencarian Boyer-Moore dengan parameter teks dan pola yang sudah ditentukan. Nah, pada indeks teks 0, nah indeks pencariannya pattern dimulai dari indeks ke 0. Nah, pada indeks teks ke 0, indeks pola 4, terdapat dua opsi, pergeseran karakter buruk atau heuristik buruk dan juga pergeseran dengan sufiks yang baik. Pergeseran ini akan ditentukan melalui banyaknya pergeseran yang akan terjadi. Nah, di sini heuristik karakter buruk dapat melakukan pergeseran sebanyak 2 indeks, sehingga yang akan dieksekusi ialah metode penggunaan heuristik karakter yang buruk. Ini dapat mempercepat proses dan mengoptimalisasi pencarian. Nah, pada indeks teks kedua, indeks pola 4, pergeseran karakter buruk itu memiliki nilai 1 dan pergeseran sufiks baik itu memiliki nilai 1 juga. Nah, syarat di sini ialah pergeseran karakter buruk harus lebih kecil dari sufiks baik untuk menjalankan metode sufiks baik. Karena ini sama, maka yang akan dijalankan ialah pergeseran karakter buruk. Menggunakan heuristik karakter buruk menggeser satu posisi. Nah, pada indeks teks 3, indeks pola 1, pergeseran karakter buruk itu min 1 karena tidak ditemukan, sedangkan pergeseran sufiks baik itu 3. Nah, di sini yang lebih optimal itu pergeseran sufiks baik, sehingga digunakan heuristik sufiks baik untuk menggeser 3 posisi dan pola ditemukan pada indeks ke-6. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.